Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, di depan kita ini sudah ada 3 buah palu kambing ya guys ya, atau claw hammer, yang akan kita coba komparasikan atau bandingkan. Yang mungkin di dalam video kali ini kita akan mendapatkan sebuah referensi bagi kalian dalam memilih palu mana yang cocok untuk kegiatan kalian, baik di rumah maupun di tempat kerja atau dunia profesional. Ya, untuk ketiga palu ini ya, ini mempunyai spesifikasi yang hampir sama. Untuk berat masanya sekitar 16 oz. Yang ini 16 oz dan ini sekitar 500 gram atau 17,5 oz ya, sedikit lebih berat. Ya, untuk memilih sebuah palu ini mempunyai beberapa faktor ya yang mempengaruhi kinerja palu tersebut guys ya. Yang pertama adalah pemilihan material handle. Dan ini adalah palu yang mempunyai material handle terbuat dari kayu. Ya. Walaupun spesifikasi headnya itu sekitar 17,5 oz, lebih berat sedikit ya dibandingkan yang dua di depan kita ini ya. Akan tetapi dia mempunyai gagang handle yang terbuat dari kayu, maka berat secara keseluruhan itu cenderung lebih ringan dibandingkan dengan tipe fiber maupun tipe baja. Nah, ini kebetulan tipe baja saya nggak punya ya, karena tidak sesuai dengan kebutuhan saya ya. Ya, untuk secara berat massa ini adalah yang terringan di antara gagang lainnya, baik fiber maupun baja ya guys ya. Karena dia mempunyai berat yang paling ringan, maka dia mempunyai tingkat akselerasi dan juga kontrol yang paling baik di antara gagang yang lainnya. Jadi seperti itu guys ya. Intinya semakin ringan maka tingkat akselerasi dan kontrol ya maka akan semakin baik. Dan untuk yang bergagang kayu seperti ini pula, dia mempunyai tingkat penyerapan vibrasi atau getaran yang paling baik di antara gagang bertipe lain, baik fiber maupun baja. Dan yang terburuk adalah yang baja. Dia mempunyai tingkat vibrasi yang sangat buruk untuk yang bergagang baja. Jadi ketika terjadi tumbukan itu akan tercipta getaran hingga ke tangan kita ya guys ya. Jadi vibrasinya itu tidak dapat terkontrol nantinya. Lalu yang selanjutnya adalah dari sisi durabilitas. Untuk yang bergagang seperti ini guys ya, bergagang kayu ini memang mempunyai tingkat durabilitas yang paling buruk. Artinya dia yang terlemah ya guys di antara gagang yang lainnya, baik fiber maupun baja. Yang terkuat memang baja. Tapi walaupun dia rentan terhadap kepatahan, ini untuk memperbaiki palu yang bergagang kayu ini lebih mudah ya dibandingkan dengan tipe yang lain. Ini tinggal ganti gagangnya dengan kayu yang lain dan ditancapkan lagi, itu udah selesai. Tapi kalau yang fiber maupun baja itu kayaknya kalau udah patah udah kita ganti lagi ya palunya. Ya walaupun yang baja itu masih bisa dilas tapi tidak sekuat nantinya ketika sebelum patah ya guys ya. Lalu mengenai harga ya, ini yang untuk bergagang kayu ini lebih cenderung lebih murah ya. Cenderung lebih murah karena pemilihan materialnya. Tapi tergantung juga dari brandnya ya guys ya. Dibandingkan walaupun dibandingkan dengan Stanley dengan Estwing ya. Lebih mahal Estwing jadinya ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah dari dari beratnya juga ya. Karena dia lebih ringan beratnya, maka dia mempunyai tingkat momentum tumbukan yang lebih rendah dibandingkan dengan tipe handle lainnya, baik baja maupun fiber ya guys ya. Untuk memasukkan sebuah paku itu membutuhkan usaha yang lebih ya dibandingkan yang handle atau palu yang mempunyai berat keseluruhan yang lebih berat dibandingkan dengan kayu.
yang fiber ini seperti ini dicontohkan lebih mudah ya untuk memasukkan makanan, tapi kontrol ya yang sedikit terganggu ya karena agak berat. Lalu selanjutnya adalah dalam memilih palu, ini terlihat dari kualitas daripada headnya ya. Kualitasnya rata-rata palu yang dibuat itu dari carbon steel ya, karena selain biaya produksi yang murah, carbon steel itu memang cocok digunakan untuk sebagai alat pukul pula. Loh, kok seperti itu ya? Ya karena yang digunakan biasanya di carbon steel itu adalah yang mid dan high carbon steel. Ini bukan tanpa sebab guys, karena untuk yang mid itu kan lebih bersifat tangguh ya. Dia tidak keras tapi bersifat tangguh. Dan dia kalau dia dijadikan alat pukul, dia tidak cepat patah, akan tetapi lebih cepat membengkok nantinya. Nah, itu makanya banyak yang bilang, bang itu cepat bengkok ya. Ya tergantung dari material sendiri. Lalu dari cara pembuatannya juga ini agak sedikit berbeda guys. Untuk yang carbon steel itu jika dia di heat treatment ya guys ya, maka untuk hardeningnya atau proses pengerasannya dia hanya sampai ke cast hardening, artinya dia mempunyai tingkat kekerasan di luarnya saja, tidak sampai masuk ke inti baja tersebut. Artinya di dalamnya itu dia masih mempunyai sifat tangguh ya guys ya. Dan ini sebenarnya menguntungkan bagi tools yang mempunyai sistem tumbukan seperti ini guys ya. Karena kalau dia mempunyai tingkat kekerasan hingga ke inti, maka dia lebih cenderung rapuh atau getas ya guys ya. Dan ketika dipukul, dia akan lebih cepat patah. Nah, kalau yang mempunyai cast hardening, dia dipukul di luarnya agak keras ya, maka dia tidak gampang pengok nantinya dan tidak gampang patah karena di dalamnya dia mempunyai sifat ketangguhan. Nah, seperti itu guys. Lalu selanjutnya dalam memilih palu ya, ini ada desainnya lagi guys. Untuk desain yang gagang lurus seperti ini ya, ini memang lebih cocok atau mempunyai tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan bergagang bengkok seperti ini guys ya. Ini tingkat akurasinya lebih baik yang bergagang lurus. Lalu yang selanjutnya adalah dari desain headnya sendiri. Ini clawhammer pada umumnya dia mempunyai tingkat kemiringan dia ke atas ya guys ya. Maka itu untuk capitannya dari kepala paku dia agak lebih ke atas dan menghasilkan leverage atau ungkitan yang lebih baik dibandingkan dengan yang bertipe straight clawhammer seperti ini guys. Ini kalau kita contohkan, ini Stanley ya, dia mempunyai tingkat leverage yang lebih baik ya, karena dia mempunyai cakar yang pada umumnya ya guys ya, memang lebih cocok digunakan untuk kegiatan building dan maintenance untuk yang clawhammer. Lalu untuk yang straight clawhammer atau rip hammer ini, kalau kita mencabut sebuah paku, dia gimana ya, ketika paku itu dimasukkan ke kepalanya, ke pencapitnya itu ya, baru diangkat sedikit dia udah langsung berada di titik stabilnya dia guys. Jadi baru terangkat dikit ya, baru kecabut sedikit dia udah di tingkat stabilnya. Ini kalau kita teruskan untuk mencabut, maka tenaga atau usaha yang kita lakukan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan standar clawhammer ya guys ya. Jadi untuk mencabut paku itu dia lebih berat dibandingkan standar clawhammer. Lalu yang selanjutnya adalah untuk clawhammer. Nah, ini memang tidak cocok dalam proses demolish ya, atau pembongkaran atau sesuatu yang bersifat destruktif.
Tapi untuk yang rip hammer memang lebih digunakan untuk kegiatan yang lebih bersifat destruktif, seperti demolish sesuatu ya, atau menghancurkan sesuatu. Ini bisa kita contohkan untuk membuka sebuah join wood seperti ini ya. Ini yang claw hammer agak sedikit kesusahan ya, karena dia tidak menancap dengan sempurna ya. Ya bahkan metode yang digunakan ya agak lebih susah ya. Sedangkan untuk yang straight claw hammer atau rip hammer, dia akan lebih menancap seperti ini dan lebih bisa mengoyak dan mencabik join woodnya, sehingga mudah untuk dalam proses pelepasan. Ya mungkin itu aja kali guys ya, perbedaan atau perbandingan daripada macam claw hammer yang di hadapan kita ini, yang mungkin bisa menjadi referensi kita dalam memilih claw hammer mana yang cocok untuk kegiatan kita, baik di rumah maupun di tempat kerja. Ya kesimpulannya, untuk yang bergagang kayu seperti ini ya, ini lebih cocok digunakan di rumah maupun di dunia pertukangan maupun dunia woodworking ya, yang lebih bersifat light to medium duty. Akan tetapi yang lebih berat seperti gagang fiber seperti ini ya, ini lebih cocok digunakan di dalam dunia project ya, proyek-proyek pembangunan sipil maupun bengkel-bengkel yang mempunyai tingkat momentum yang tinggi ya, yang requirement momentum yang tinggi, dan juga karena dia lebih berat ya, jadi agak kurang enak lah digunakan di rumah sebenarnya. Dan untuk yang tipe straight claw hammer ini ya, dia lebih digunakan kepada kegiatan yang lebih bersifat destruktif seperti kegiatan demolish ya. Untuk kedua ini lebih kepada kegiatan building atau maintenance. Ya mungkin itu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.